Apa kabar ibu-ibu? Baik. Baik. Baiknya tuh nggak meyakinkan kalau baik beneran ya Mas Pur. Koyo rung sarapan. Kayaknya belum sarapan Nah, Mas. iya. Mosok tuh belum sarapan. Minimal kan seperti saya kalau mau pergi seperti mesti sarapan. Makanannya yo yang elit. Apa contohnya? Tajin. Buh. Tajin kok elit loh ya. Layanannya itu kok yo. Iya. Apa pantesan apa Bu? Oh, itu makan tajin marahin kayak bayi ya. Kalau orang gendut itu tandanya penyayang Bu. Jadi kalau ada makanan sisa malah sayang iki eman-eman. Iya, hari ini bersama ibu-ibu luar biasa para pelaku UMKM dari mana Bu? Terban Kota Jogja ya. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan teman saya ini Persegi Panjang yang makannya tajin. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Tepuk tangan dong. Kita spesial banget ya Mas tempatnya. Betul. Biasanya kan kita keliling-keliling ya di seluruh DIY. Hari ini kita dapat tempat istimewir. Yaitu tempatnya bagus ya. Bagus banget ber-AC ya. Tempatnya di gedung Dekanat FIK lantai 3 UNY. Iya. Jadi kita di kampus UNY, ibu-ibu. Berasa kuliah ya Bu tadi ya. Sudah semester berapa? Semester 4. 4 dari 10 tahun yang lalu ya. Rampung-rampung. Kalau ibunya ini kalau ditanya kuliah ngambil apa Bu? Saya ngambil hikmahnya Mas. Jadi kuliah ngambil hikmah ya. Hebat banget. Iya, hari ini kita akan juga menyapa narasumber kita yang istimewa juga. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu di depan kok pakai baju merah. Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya temannya Pak Nur. Oke. Oh betul. Saya tanya Pak Nur kenal enggak ya? Coba. Nah, temennya kok jangan ngaku-ngaku. Loh kamu juga pakai baju merah. Kalau saya kan karena yang garing ini. Yang garing ini. Kita sapa dulu ya ibu-ibu ya. Temennya ibu-ibu semuanya Pak Nuryadi Ketua DPRD DIY. Tepuk tangan. Pak Nur. Ini teman-temannya Pak. Pakai mikrofon Pak. Iya. Mbak Marta, Mas Pur, siap. Ini teman-temannya Pak. Teman-teman saya. Kok ibu-ibu semua Pak? Iya, saya memang penyayang ibu-ibu saya. Makanya kalau yang diundang Pak Nur kok ibu-ibu semua ya? Iya. Memangnya. Oke baik. Nanti Pak Nur juga akan menyapa ibu-ibu ya. Dan bersama dengan Pak Nuryadi juga. Ini yang punya tempat ini sebenarnya. Jadi kita musik kula nuwun ya Mas Pur. Pak kula nuwun Pak. Yang saya Pak. Tadi lewat pos satpam dicegat ini Pak. Dicegat Pak. Iya ini nggak boleh masuk Pak. Nggih panjenengan. Ini menika Pak saya dari Lapor kemarin. saya dulu nanti boleh masuk. Ngapunten Bapak yang bawa mobil putih tadi. Bukan. Hitam ya. Hitam betul. Oke, kalau hitam nanti agak digeser ya Pak ya. Nutupi becak saya. Kurene rak menggo becak toh ya. Tak kirain bawa mobil juga. Ya ora mobilnya sapa. Walah, Bapak Dr. Andes Supriyanto MM, beliau pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak. Jadi betul. cocok nanti ketemu ibu-ibu pelaku UMKM ya Pak. Terima kasih. Ini bangga sekali bertemu ibu-ibu para pengusaha di Kota Yogyakarta. Saya cukup bangga bisa ketemu di kampus FIK UNY ini. Iya, ibu-ibunya langsung diam semua. Aku tutup pengusaha loh Pak. Tapi baru diusahakan. Baru diusahakan. Dan satu lagi, ini yang paling getol untuk nemeni juga UMKM, tapi biar tambah pinter ngono loh Mas digital. Wah, gitu loh. Kalau sama digital. Ini saya ngefan. Oh apa soalnya kenapa? Loh, beliau ini mirip saya pas waktu muda dulu loh. Oh apa? Nah iya, wajahnya tuh mirip pas saya waktu muda dulu. Makanya Mas jangan keburu tua ndak kayak saya ya.
Tak kirain itu wajahnya muda. Beneran. Oh ya, udah jangan tua-tua ya Mas. Mas Gary Gebiar. Boleh tepuk tangan buat Mas Gary. Atur suwun. Iya. Pak Nur, Pak Supriyanto dan Mas Gary, kita izin ketemu ibu-ibu dulu ya Pak. Oh silakan. Iya, yuk Mas, kita sapa dulu ibu-ibu. Ini beneran UKM Bu. Oh, tenane, mana buktinya? Oh, besok datang ke tempatku loh yo. Usahanya apa nih ibu-ibu yang di sini nih? Apa Bu? Misalnya, nopo? Saya kebetulan kuliner tapi jualannya di kantin SD Muhammadiyah. Oh, kuliner. Jadi ibu kantin nih ceritanya. Oh, kamu nih loh dari ibu kantin. Ini dulu sering ngambilin tahu gak bayar toh. Loh, saya pas zaman dulu sekolah itu mangan limo ngaku telu. Oh, no, lah iya. Terus ditumpui sego. Ditumpui sego. Kerupuk tumpui meneh. Ini loh Bu, saya cuma tahunya 3. Oh, Ibu iya. jualan nggih? Iya. Jualan kaki atau jualan apa? Jualan apa? Jualan kaki itu belum laku. Oh, berarti jualan milik sendiri itu. Kebetulan ada penawaran untuk bisa masuk di kantin sekolah. Saya siap, sanggup sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. Wow, awet ya. Ra koyo dhewe ya Mas. Lagi buka seminggu yo wis. Loh. Wis lali. Kalau sebelahnya Ibu usahanya apa? Ibunya nggih. Jenengan apa, Bu? Membuat aneka makanan kering seperti peyek pare, peyek kacang seperti itu. Nggak kira makanan kering itu makanan di PP. Lah yo karak apa ngono ya ana. Ada mepe sego itu kan. Iya. Oh, maksudnya sama sagon juga. Oh, ada sagon itu khas Jogja ya, Bu. Iya. Oh, terus dijualnya di mana? Ya dititip-titipin. Dititipkan di penitipan helm. Lo kan ra ngerti toh Mbak. Berarti nek dititip itu nggak dijual ya Mas? Oh, sore dijekok ya utuh kata. Aduh Bu, maaf ya Bu, saya nanti ke belakang dulu. Iya. Terus sekarang yang bantuin Ibu siapa? Keponakan. Ada keponakan yang bantuin. Setiap hari bikin. Ya. Yang paling sering itu keripik jamur. Keripik jamur itu paling laris. Ya. Ini jamur apa Bu yang? Jamur tiram. Yang putih itu. Emangnya jamur apa? Ayo maksudnya kan jamur ada jamur merang juga nggih Bu nggih. Iya, tapi keripiknya jamur. Oh, nanam sendiri jamurnya. Tapi nanamnya di Sleman. Karena kalau di Jogja nggak ada lahannya. Nanamnya di Sleman. Berarti Ibu nanamnya jamur di Sleman, terus Ibu ndalemnya rongkop Gunung Kidul. Wah, bolak-balik. Ya enggak. Bu, ini ada sebidang yang luas bisa dipakai untuk menanam ya. Oh iya. Matur nuwun Ibu. Kok udah senyum dulu loh ya. Saya aku ngempet guyu sih. Pripun. Ibu kenapa Bu usahanya? Bengkel Bu. Bengkel apa? Bengkel motor. Loh, tenane. Suami saya cuma bantu gitu. Tak kira itu si Bu nyekeli. Ngono ki arep napa Mas jenengan wani napa mboten? Oh, suami yang ini bikin bengkel. Ibu terus ngapain? Ya itu kasirnya. Dadi iya toh ya. Lah iya, Ibu ki garwane buka bengkel, heeh Terus tugas Ibu ki mung ndongake muga-muga laris ngoten niku. Range wangi blas gitu. Betul ya Pak. Oh, nesu toh. Apa Bu ngewangi apa? Ngasiri. Oh, ngasiri. Aku ngerti kabeh ibu-ibu ning ngene iki ya tetep kasir. Nah, iya, aku ya gumun lho. Bengkel iki sedina mung payu loro nggo kasir iki lho ya. Yo enggak apa-apa toh Pak. Ya enggak apa-apa toh ya. Itu aman duitnya. Ibu-ibu kuwi sing ngolek duit kuwi lho ya. Ya Bu, bener ya Bu. Yang lainnya juga ya Bu, ta. Pokoknya duitnya suami nanti padha bojomu. Kalau Ibu napa Bu jenengan? Saya berusaha bersama-sama dengan Sri Kandi Idaman, mungkin Bapak Nuryati juga udah tahu. Kita bikin kue kering, bikin peyek, bikin keripik dari pare juga. Nanti kita jual bersama-sama karena di Sri Kandi Idaman juga udah ada kooperasinya.
Sri Kandi Idaman itu apa, Bu? Sri Kandi Idaman itu Sri Kandi punya Bapak Idam Samawi yang anggota DPR RI. Terus isinya ibu-ibu. Iya, namanya Sri Kandi juga ibu kan. Sri Kandi. Lah iya kan aku yo takon. Arjunanya cuma Pak Idam sendiri. Jadi itu sekarang ibu-ibu ini punya usaha. Iya. Dan itu terus berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah berterus sampai sekarang udah 5 tahun ini berjalan terus. Ada berapa ibu-ibu, Bu? Ada 30. 30. Semuanya aktif? Enggak, yang aktif itu sekitar 14 orang. Termasuk saya. Kayak kelompoknya Mas Pur. 30 orang yang aktif berapa? Satu kulotok, Bu. Tapi banyak kegiatan juga di Sri Kandi Idaman itu. Kita ajak latihan karawitan, kita ajak latihan nari juga. Ada kesenian juga. Ada nari juga. Ibu nari juga? Ada. Nari nopo? Nari rapi. Nari rapi. Tidak sampean. Rapi nikah sama saya. Gitu. Matur nuwun. Satu lagi, Bu. Kenapa, Bu? Kamu terus jadi lembut banget apa, Mas? Lah ya kula kinten niki kula Sri Kandi soalnya. Lah ya. Dari jauh tuh waduh artis Jakarta teko iki. Yuni Sara toh? Ndak mau. Allah ngerti loh ini berita gosip iki lho ngerti loh. Enggak boleh gibah loh di sini. Kalau saya di rumah kebetulan jualan pecel. Di mana, Bu? Di rumah Terban. Pundi? Di rumah di Terban. Ya. Itu sejak kapan, Bu, jualannya? Sejak sudah 3 tahun ini. 3 tahun. Iya. Betah toh, Bu? Ya. Alhamdulillah. Kita maksudnya jalankan. tetap konsisten gitu loh dari awal jual pecel sampai sekarang. Iya. Pecel yang sayuran itu apa pecel lele, Bu? Sayuran. Sayuran. Ada pecel gitu ya. Nah, iya. Nasi goreng, bakmi. Macem-macem. Ada diskon nggak, Bu? Nyariin diskon buat teman saya ini loh. Gratis kalau buat nyicipin. Kula nyicipin yang rong piring angsal. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang luar biasa. Ini ternyata memang cuman membuktikan loh ya, Mas. Bener nggak ini pelaku UKM gitu loh, Pak Nur. Ternyata memang Terban itu isinya ibu-ibu pelaku UMKM. Kreatif semua aja, Mbak. Tapi ini sebagai Pak Nur, sebagai Ketua DPRD DIY, sebagai wakil rakyat juga, wakilnya ibu-ibu semua, sebenarnya punya apa sih, Pak, kepada masyarakat itu? Monggo, Pak. Jadi kami sudah sepakati, Mbak ya. Jadi kami untuk care kepada masyarakat segala-galanya. Bahkan mohon maaf, pada waktu kita pandemi dulu, keuangan kita pun diambil. Artinya keuangan kita itu diambil, penggeseran tanpa harus kita melakukan. Jadi fungsi anggaran kita itu agak lepas pada waktu itu, bukan karena apa-apa, tapi keinginan kita supaya pemerintah segera bisa menyelesaikan kasus COVID dan sekarang bagaimana mengembalikan untuk bangkit. Ya. Sehingga ada sesuatu pada waktu tahun 2020 kemarin, 2021. Pada waktu penggeseran anggaran kami tidak dilibatkan. Kami tidak merasa itu satu pelanggaran, tapi kebersamaan agar bagaimana rakyat yang tertimpa musibah hampir sekian banyak sebagian dunia ini bisa segera bangkit. Karena menjadi momok pada waktu kita cerita 2 tahun yang lalu dulu lah, bagaimana situasinya mencekam pada waktu itu. Ya, sekarang mulai tahun 2020 sudah mencoba untuk bagaimana kita bangkitkan. Ya, sehingga apapun yang terjadi kita harus kasih hormat. Kebetulan kita betul-betul sangat paham betul apa yang dilakukan ibu-ibu ini. Hanya memang tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita mencoba untuk mendorong bahwa jika kita sebagai warga Jakarta khususnya dan warga Timur biasanya itu hanya menerima apa adanya, itu ternyata keliru. Untuk saat ini dalam konteks ekonomi mestinya kita mencoba untuk bagaimana kita bisa bersaing. Sulit kan, kita ada keterbatasan, baik itu skill, baik itu modal,
atau kebersamaan. Ada. Sehingga tadi dari Ibu kelompok idaman tadi lebih maju pasti, karena mereka bersama-sama. Dan ini juga belum mengakomodir bantuan-bantuan yang individu. Sehingga ini yang harus kita sampaikan pada saudara saya, bahwa bagaimana bersama-sama. Artinya tidak harus jenis usaha yang sejenis, tapi untuk membuat kelompok itu dan dikomunikasikan dengan pemerintah, pasti nanti ada jalan. Walaupun kita ada prioritas untuk anggaran, tapi jika itu menjadi urgens, pasti ada yang prioritaskan. Nah, itu sedikit melihat tadi bahwa ibu-ibu saudara saya ini sudah berbuat, sudah bertahan, ya. Artinya dengan situasi pada waktu itu dan sekarang sudah masih bisa bertahan dengan menggunakan rumahnya sendiri, yang kecil masih bisa untuk jualan, ya. Ya memang begitu kondisinya. Tapi paling tidak ini bisa menahan hidup, mempertahankan hidup. Bagaimana keluarga itu tidak dalam konteks jatuh pada posisi miskin ekstrim, itu yang terpenting. Karena kondisi Didi ini dari sisi yang lain, dari sisi keuangan kita lebih baik, karena kita punya dana ACE. Tapi nyatanya miskin ekstrim kita banyak, stunting kita banyak, ya. Kita tidak sedang perlu siapa sih yang menyalahkan siapa, tidak. Tapi kita harus bersama-sama, bahwa masyarakat juga bisa mengkritisi kami. Pada waktu kami membuat kebijakan, kami juga akan sama mengkritisi eksekutif agar apa yang kita sepakati bersama, apa yang kita rencanakan bersama kita dengan eksekutif itu betul untuk mensejahterakan rakyat. Itu penting. Karena tanpa itu rakyat tidak punya siapa-siapa. Rakyat hanya diberikan kewajiban 5 tahun sekali untuk datang di TPS, setelah itu selesai. Ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga antara rakyat dan wakilnya, hakikatnya anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Ini harus betul-betul terjalin. Sehingga di dalam anggaran kami itu ada namanya reses, ada namanya apapun yang bisa untuk ketemu dengan masyarakat, itu yang terpenting. Sehingga yang satu yang tidak diperbolehkan, jika sebelum 99 kita itu bertetangga teman, ya sekarang pun harus berteman. Tidak usah membedakan tentang kasta, tidak berpikir karena saya itu berbeda, enggak. Satu sebenarnya wong aku nak orang tuh jangan njaluk ngene Mbak Painah itu dulu, ya kan. Saya kenal semua Mbak Painah gitu ya. Sehingga menjadi hal yang tidak sulit, khususnya untuk komunikasi saja. Tapi mohon maaf, kami juga sekarang dijauhkan tempat sehingga kita tidak sering ketemu. Bahkan mungkin ibu-ibu sekarang ini juga melihat posisi saya terlalu mungkin dianggap lebih, itu yang keliru. Ya, sehingga pasti kita memberikan ruang waktu untuk saling ketemu. Silakan monggo penyan bisa rawuh di kantor saya di Malioboro, sehingga diskusinya panjang, atau Pak RT, Pak RW bisa nimbali saya. Atau saya juga masih punya tempat tinggal di Terban, gitu kan, untuk teman-teman kegiatan umum. Itu kira Bu Marta ya. Serius Pak, boleh datang ke tempatnya Pak Nur. Boleh. Ibu-ibu benar, ada yang mau pengen nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Nur, pengen. Apalagi bisik-bisik gitu loh. Sesok apa ya janjian bareng-bareng ya. Mungkin punya keluhan-keluhan bisa disampaikan. Iya. Mungkin butuh pelatihan-pelatihan buat usahanya tambah bagus gitu, boleh Pak Nur. Monggo silakan. Jadi kan kalau bicara tentang lembaga dewan kita banyak sekali ya. Hanya memang teknisnya di komisional. Kalau bicara tentang koperasi ini ada di Komisi B, tapi kita paham anggarannya apa saja, apa yang dilakukan. Di Nakertan juga begitu, ya. Sehingga, tetapi mohon maaf, saat ini yang sedang dilakukan pemerintah, yang baru dilakukan pemerintah adalah kita pembinaan secara kelompok, 20 orang. Jadi nggak boleh satu-satu ya Pak. Kami belum ke situ.
Karena bagaimanapun kebersamaan ini kan penting bagi kita. Kalau kita dulu bicara tentang bagaimana ekonomi, pasti kita bicara koperasi. Sebetulnya kenapa 20 orang, kenapa berkelompok? Itu arah kita sebenarnya ke sana. Karena kalau kita masih individu, pasti gampang untuk paling tidak siap untuk bersaing. Jika berkelompok, dengan pengertian kelompok ini saling terbuka. Yang susah kan kalau sudah berkelompok kita itu tidak saling terbuka. Ya. Pada waktu kita belum mendapatkan apapun, ini yang terjadi kira-kira sekian puluh tahun yang lalu, itu kita itu akur-akur saja. Tapi begitu mendapat bantuan, justru itu membuat petaka kelompok tersebut. Tapi mudah-mudahan nggak terjadilah sekarang lah, gitulah. Jadi ini sebenarnya dalam rangka lebih baik lagi ya Pak, betul. Dengan kelompok ya. Nanti tujuannya jelas, aktivitasnya jelas. Oke, baik. Pak Nur ada pesan nggak buat ibu-ibu yang diterban? Jadi begini, bahwa alhamdulillah teman-teman ibu-ibu sekalian masih bisa bertahan dengan kondisi apapun. Kami paham betul kok. Aku cuma lupa aja teman-teman ini. Sing kelingan barmi yang kelingan. Mereka soal roprak bareng jalan. Langsung tunjuk tangan dulu Pak. Iyalah. Itu jadi ya dipertahankan lah. Masih bertahan lah. Beliau ini punya modal Bu. Jadi mereka jadi sekolah keluarga itu Mbak Painah ini. Ya dulu dia sempat keluar negeri untuk modal dan bisa mengentaskan saudara-saudaranya lah. Itulah. Apresiasi dong, tepuk tangan. Ini berarti perempuan-perempuan hebat ini ya Pak, dari Terban ini ya Pak. Hebat luar biasa Hebat. Oke. Aku juga masih lupa ingat karena beberapa teman ini kan kayak bojone Tete itu. Simun bojone Tete ya, betul ya. Itu teman saya itu yang kecamatan belakang. Mbokne Aung iki sapa jenenge nang sapa anak bojo? Oh lama ya. Masih ingat tetangga-tetangga ini dulu ya. Oh dadah. Aku juga masih seperti yang dulu, bukan yang lain. Kayak lagu ya. Aku masih seperti yang dulu. Oh berteman Pak. Jadi kalau kita boleh cerita, kan tahu semua. Itu teman saya ngedoprak Mbak Barmi. Itu suaminya itu teman saya keroncong itu. Mas Gio almarhum, betul ya Mbak ya? Dia suka ngebas Mas Gio itu. Ngerti kabeh sama naik aku sapa lagi cah cilik-cilik ngerti apa lagi dia. Ini berarti tidak ada dusta di antara kita gitu ya Pak ya. Enggak ada. Ya. Dia mesti mencatat apa yang saya lakukan. Mesti mencatat mesti ngelelek tok sing apik tok. Baik. Ibu-ibu kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Nur. Pak Nuryadi matur nuwun. Ini sebenarnya Pak Nuryadi ini hari ini tuh jadwalnya padat banget. Padat sekali. Tapi tetap beliau berkomitmen untuk menyapa warga. Paling tidak ini Pak, saya dulu sampai usia begini ya dari mereka itu. Jadi kalau di kampung kita ya Mbak ya. Kita kan rumah kita kan berhimpitan, satu sama lain kan campur ya Mbak ya. Jadi saya punya 60 meter terus di atas itu. Kalau kita mau ke kantor dulu, ya halo, iki miati rano ya miati ya. Sapa sing masak bojone Dedek kae? Terus sapa si Tinul ya? Tinul jenengmu sapa Nul? Tinul. Itu ya kan. Siapa Bu? Sinten. Ya, itu sebelah timur saya Kacek Jiro Patang Omah itu, betul ya? Nah, jadi halo aku arep makan saus sing masak. Aku teri sayur diketari karena kita betul-betul Pak. Pada waktu kita bersama-sama dengan beliau ini, kami tidak kurang, walaupun kami papa, tapi kami tidak pernah kurang makan. Karena di antara kita saling berbagi gitu ya Pak. Ini kayak ini Pak, saya gereh langsung datang Pak. Jadi kalau saya boleh cerita Mbak, boleh ya? Iya. Jadi berangkatnya dari kalau di Terban, di kita punya tempat itu, kan dulu hampir semuanya catering Mbak. Jadi kenapa pinter masak? Karena berangkat dulu ikut catering sehingga terlepas sendiri masak sendiri. Maka banyak di sana dan tidak kalah. Hanya memang kemasannya memang tidak. Jika itu dicek di lapangannya siapa yang mau pesan pasti tidak enak. Karena kondisi kami orang Slam, kami wilayah Slam, ya wilayah yang menurut penilaian higienis mungkin tidak. Tapi kami sebenarnya kami sajikan yang terbersih, yang terbaik, yang tersehat itulah kira-kira lah. Tapi kan lingkungan kami kan tidak bisa, tidak mampu pasti. Dia setiap bulan mengiur untuk bagaimana wajah kampungnya menjadi seperti kota baru, nggak akan selesai. Tetangga kami kota baru,
kami seakan lebih baik. Utara lagi di perumahan UGM. Kami terhimpit yang di yang di pinggir sungai itu. Saudara kami yang di pinggir jalan sudah pindah semua karena sudah dipindahkan sama orang lain tempatnya kan. Kita yang masih bertani karena orang-orang pinggir sungai. Ini teman saya pinggir sungai bekas makam Cina pada waktu itu, Bong lah pada waktu itu. Itu akhirnya lah, sehingga saya tahu persis apa yang mereka buat, tahu persis lah apa yang dilakukan. Tetapi satu intinya, mereka bertanggung jawab dirinya dan keluarganya dengan cara-cara yang halal, yang benar. Itu saja yang penting. Sehingga alhamdulillah ini saya sampai ke sini itu doa ini Bapak, doa teman saya ini, sehingga saya bisa jadi wakil rakyat 5 periode ini kan dari sini doanya teman-teman saya inilah, sehingga alhamdulillah lah kita bisa ketemu di sini, gitu ya. Matur nuwun. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Wah ini Pak Nur nggak pernah melupakan ya. Betul, masih ingat loh ini ya. Itu nggak kayak kita. Kita suka lupa ingatan ya. Lah iya, soal suka lupa ingatan apalagi bon itu loh. Utang maksudnya. Pas bayar lupa itu ya. Itu loh kelebihanku. Baik, ibu-ibu kita kasih apresiasi Pak Nur karena Pak Nur segera akan meninggalkan tempat karena kesibukan. Betul. Kita sekali lagi apresiasi Pak Nur, matur nuwun. Dan kita akan ngobrol lagi sebentar lagi tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Mas Pur, kita cek dulu semangatnya seperti apa. Kita tes dulu. Siap ibu-ibu? Siap. Coba. Siap lemune siap tenan ora yo. Iya Mas. Ayo Mas Pur. Yo, siap ya. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Ternyata benar. Masih semangat. Lumayan lah. Tadi soalnya snacknya habis Mas. Nah iya. Tapi so, yang dipleroi loh. Nah iya, apalagi yang pengrajin peyek yang di sini. Kenapa? Tadi konsultasi sama-sama, saya pengen inovasi produk. Terus? Biasanya banyak kacang, deli, terus tadi apa pare. Besok inovasi peyek kolo jengking Bu. Wah. Peyek kolo jengking. Belum ada. Loh, sing mangan langsung teringat rasanya. Ning yo abuh, Bu. Ya inovasi itu yang harus realistis ngono ki lho Mas. Mosok inovasi sing kolo jengking. Ya paling enggak apa? Kolonjono ya apik ya. Apa kuwi? Lah ya makanan sapi ya. Iya. Ini kita cek karena Bu Kadis tadi bisik-bisik ke kita Mas. Iki ibu-ibu iki usahane opo? Apa belum tahu. Ini ditakyenke, dijelaske. Oh. Gitu lah. Ini ibu-ibu yang usahanya kuliner angkat tangan. Oh, kuwi kuliner. Sesuk langsung kuwi kuliner ki lho ya. Kowe lho. Terus usahanya
selain kuliner. Napa? Kok angkat tangan lo ya? Kan tadi kuliner. Kerajinan. Ya, angkat tangan yang kerajinan. Si Bori juga. Terus Bori. apalagi selain kerajinan? Batik. Batiknya. Ki wong Jawa batik. Ngono ya. Batik siapa, Bu? Termasuk si Bori, Jumputan, Eko Print, batik tulis, batik lukis. Kok satu tok? Diwasli ngomong dawa banget ya. Terus apa lagi, Bu? Napa? Kegiatannya napa? Saya nganggur Mas di rumah. Oh, nggih padha kula kancani. Sing penting jadwale nganggur kita berdua tidak bentrok. Terus dampaknya apa kalau? Nah, yo nek nganggur bentrok kan ra sida ketemu to, Mbak. Oh ya, ra bayaran maksudnya kalau nganggur bentrok ya. Itu Bu Kepala Dinas. Ini kita kenalin dulu ya Ibu-ibu, Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKMDI yang punya acara ini. adalah Deng. Ayo. Kalau saya jelas ini. Apa? Ibu Insinyur Sri Nur Katsiwi MMA. Yes, alias Bu Siwi. Sugeng dalu ibu-ibu. Karena mau nyebut bapak tadi saya lengak sini kok nggak ada bapaknya ya. Calon bapak nih ya Bu. Itu Bu usahanya. Ini ibu-ibu dari kawasan Terban ya. Terban. Iya. Kawasan Terban. Jadi kota semua. Apresiasi untuk ibu-ibu. Tadi kan sudah sangat luar biasa. Ada batik, ada kuliner, ada apalagi craft ya. Cuman sekarang sebetulnya saya pengen nyun preso ke bapak, ke ibu-ibu saya, Kak. Selama ini usahanya ini apakah sudah puas seperti yang sekarang sudah dijalankan, atau ada yang pengen tadi UKM naik kelas, pengennya naik kelasnya kayak apa toh gitu. Nah ini kan, sekarang ini saya lakunya baru 2 Bu, baru 3 Bu, saya pengen seperti ini ke apa, selama ini saya punya kendala seperti ini. Nah ini kan mumpung kita ketemu, karena nyuwun sewu kami juga tidak bisa sewaktu-waktu bisa ketemu langsung. Yang gabung ke Sibakul itu sudah 350.000 ya, jadi kan nggak bisa satu persatu. Tapi ini kebetulan malam ini matur nuwun dari ibu-ibu juga sudah rawuh, dan pastinya ada tujuan kita bersama biar ketemu apa sih sebetulnya permasalahan dari ibu-ibu semuanya, dan harapan kita kami pun bisa mendampingi. Kalau enggak bisa mendampingi, kita sama-sama cari solusi. Pak Nuryadi ini menjadi penentunya, pastinya nanti juga kita akan mendiskusikan ataupun kita akan menyampaikan apa ya yang menjadi, kalau Pak Nuryadi tadi sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal komitmen dari pemerintah, maka kami pun selaku di pelaksana teknis juga pastinya beriringan di sana. Jadi mungkin itu, jadi di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM ada ketugasan untuk bersama-sama belajar gitu, mendampingi Bapak Ibu semua para pelaku UKM untuk bisa naik kelas, untuk bisa kuat. Jogja memang istimewa tidak hanya daerahnya tapi para pelaku usahanya juga istimewa. Nah, naik kelas itu yang pastinya tidak bisa langsung dari semester 1 langsung semester 8 ya Pak ya. Pasti kita harus proses belajar. Nah, belajarnya itu bisa di mana? Di Sibakul. Sibakul itu sebuah kayak strategi, kayak sebuah sistem yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu semua. Isinya apa sih di Sibakul? Isinya adalah Bapak Ibu pelaku UMKM yang sudah bergabung, yang tadi kami matur 350.000. Setelah bergabung kira-kira apa ya Bu Siwi ya gitu. Setelah bergabung bukan berarti langsung kita akan panggil satu persatu, tapi kita sama-sama aktif. Kami pun menyampaikan ke media, mungkin Bapak Ibu juga sudah kagungan di handphone. Kalau nggak ada IG ya putra putrinya coba buka ya di Sibakul ada apa ya, mungkin ada pelatihan, ada pameran, ada kurasi-kurasi, karena di Sibakul di Dinas Koperasi ataupun di Pemda DIY ini
kita selain mendampingi tadi, kalau saya bikin peyeknya, kata Mas Pur peyeknya, kok peyeknya kayaknya ini kadang kacangnya ini kadang berjauhan ya gitu kan, jarang. Padahal bener nggak ini masyarakat tuh senengnya itu yang kacangnya jotaan jauh-jauh atau yang rukun bareng. Nah ini kan juga, ini kan kita harus melihat sebetulnya peyek kita, baju kita Shibori, kain Shibori itu sebetulnya mau dibuat untuk siapa. Dan ini kan juga harus kita bisa mengulik yang preso terhadap saya ini sekarang mau gimana, produk saya ini mau untuk siapa adalah Bapak Ibu semua. Tapi kadang kita memang nggak mudah gitu. Tapi bisa juga dikatakan mudah di saat kita mau diskusi, mau belajar, mau bareng-bareng dengan teman-teman kumpul ngobrol, oh produkku ini seperti ini ya, produkku seperti ini, selama ini jualannya seperti ini. Nah di Sibakul itu ada semua. Sampun kagungan NIB sedaya? Nah, pengen kagungan? Nah, pengen. Ya ingkang kagungan sinten? Dibalik. Nah, ini sudah kagungan. Yang belum? Banyak yang belum. Nah, kami pun di Sibakul bisa mendampingi. Sebetulnya mudah, nyari NIB itu cuman pakai HP sudah. Tapi kadang kalau kita ya, saya juga ibu-ibu begitu kayaknya sistemnya susah. Kayaknya ini sudah ini, padahal kita sudah mikir mau beli bahan bakunya, mau membuat produknya, masih mau jualan, masih nganterin putra-putrinya sekolah, ngajari pelajarannya, jadi pusing gitu. Tidak harus ke Bapak Ibu, tidak harus sendiri, bisa didampingi. Mungkin putra-putrinya juga bisa mendampingi untuk mendaftar ke sana. Jadi kalau sudah punya NIB itu salah satu syarat ya, tapi ini memang syarat utama untuk kita naik kelas itu. Terus kagungan KTP, kalau naik kelas ke sana. Biasanya kalau kita tanya lagi, kita nyuwun preso ke Bapak Ibu, kira-kira kebutuhannya apa? Kira-kira apa Bapak? Modal? Nah kan? Langsung senyum semua banget Bu Lin jawab modal, iya. Tapi modal ini mau untuk apa? Sudah preso belum? Nah, inilah sebetulnya yang kita perlu diskusi bersama, karena di dalam kita memanage menjadi pelaku usaha itu harus tahu sebetulnya kalau saya punya uang 10.000, 20.000 itu sebetulnya mau untuk apa. Kita harus bisa tahu, oh saya ini punya usaha sekarang itu dengan modal 10.000, ternyata saya juga bisa memproduksi 10 dan sekarang permintaannya harus 20, berarti kan saya perlu tambahan modal. Nah itulah kalau istilah kerennya Mbak Marta itu business plan gitu. Jadi tidak harus susah-susah business plan-nya. Kalau kita ya yang penting kita punya apa ya namanya, istilah roadmap itu apa Mbak Marta ya, gambaran sebetulnya kita itu mau kemana gitu. Oh saya pengen usaha saya itu maju, produk saya yang tadinya laku 10 besok pengen laku 20. Oh produk saya yang tadinya hanya untuk tetangga besok bisa untuk tetangga kita yang di luar DIY gitu. Jadi ini harus belajar bersama-sama. Jadi itu Bapak Ibu di Sibakul ada kebutuhan kita penuhi. Kalau makanan tadi kan karena kulinernya banyak gitu. Kuliner itu juga ada yang siap saji, yang mungkin warung, yang mungkin jualan kopi gitu. Itu kan nggak harus lebih dari 1 minggu ya, nggak awet ke apa ya, expirednya gitu, kata luarsonya. Tapi ada yang lebih 1 minggu. Kalau lebih 1 minggu berarti perlu apa? Kira-kira perlu apa Pak Ibu? Halal. Selain halal? Apa Bu? PIRT gitu. Saat mau sampun kagungan PIRT? Nah, di Sibakul juga ada gitu. Tapi harus mengikuti terhadap standar-standar yang ada. Jadi saat mau ke PIRT Bapak Ibu juga harus melakukan ikut BIMTEK selama 2 hari gitu. Kumpulkan materi-materi, dokumen-dokumen memang yang salah satunya apa? NIB tadi syaratnya. Saat kita mau mengurus PIRT, lembaganya atau usaha Bapak Ibu, ibu-ibu semua itu juga harus terdaftar. Oh meningkat lagi, kayaknya nggak cukup dengan PIRT karena memang sekarang ke depan tahun 2024 ada target 1 juta produk terutama kuliner itu sudah halal. Sekarang kita itu juga menjadi potensi pasar halal yang terbesar juga. Jadi kan ayo kesempatan ini kita pakai gitu.
Nah, saat mau halal di Sibakul juga ada. Tapi karena keterbatasan tidak semuanya bisa terfasilitasi, pasti kita juga akan mengkurasi terhadap siapa sih sekarang yang sudah harus kita kedepankan. Mungkin produknya yang ini sudah laku, sudah ini, tapi saat mau Bapak Ibu ikut kerjasama dengan mungkin pasar-pasar modern atau di mall atau mana nitip ke sana, syaratnya seperti itu. Kita banyak hotel, samping sini ada hotel. Tapi hotel ini juga di saat kita akan menitip produk UMKM, syaratnya itu salah satunya harus ada legalitasnya. Nah, ini kan sesudah kita memiliki legalitas, pasar kita semakin luas. Mungkin itu jadi karena kan tadi UKM naik kelas, UKM hebat, Jogja istimewa. Nah, ini mudah dicoba, tapi ngisinya itu juga bisa mudah saat kita sama-sama mau melakukan. Kami pun siap untuk mendampingi. Mungkin itu Mbak Marta. Dan Bu Siwi juga nggak sendirian ya Bu. Hari ini kan bawa timnya. Oh iya, di depan ada Mas Panca kayaknya. Dimas sama Anto. Itu sama Mas Anto. Jadi saat mau masuk di Sibakul itu Sibakul itu bukan kita mendata satu-satu, tapi Bapak Ibu mendatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu pakai HP bisa, ke dinas koperasi bisa, tapi kami sudah bawa tim kami, tidak perlu jauh-jauh. Bapak Ibu tidak harus ke dinas, daftar di depan sudah ada. Yang belum daftar, ayo kita daftar, nanti akan tadi dapatnya mendata di Sibakul, dapat beberapa benefit atau keuntungan, bisa mengikuti pelatihan, beberapa fasilitas di dalam produknya. Pembiayaan bukan berarti kami punya modal ya Bapak Ibu ya, tadi karena modal gitu. Tapi sekarang itu banyak sekali modal yang memang itu sangat mudah. Uang itu, modal itu akan hadir sendiri, bisa mengalir di saat kita bisa memperlihatkan atau bisa membuktikan kalau kita itu punya karya yang memang diminati ya. Kalau bicara, saya nggak punya agunan, sekarang nggak perlu agunan. Agunannya apa? Cash flow, penjualannya dilihat. Selama ini aktivitasnya gimana? Nah, kadang kita nyatetnya itu kadang nggak telaten ya Bapak Ibu ya. Sudahlah beli bahan baku ya sebleng, payu ya sene dompetnya dadi siji wis duitnya ampuraduk gitu. Memang iya Bu, mantep ya Bu ngomongnya ya. Habis itu tetangga punya hajat, ya nyumbang pakai situ. Wow, cucunya, putra putrinya mau bayar SPP yang ngambil dari situ gitu. Nah sekarang dapat kayak produkku yo laku terus loh. Tapi ini kok ono pesenan beli bahan baku kok ora ono duitnya kemana gitu. Ternyata dipakai itu ya Bu ya. Ternyata tetangganya jualan daster, wah aku juga pengen beli daster Jati gitu, nah, gitu. Maka itu pun ada di Sibakul. Kita sama mencatat itu secara yang mudah seperti apa gitu. Kita juga dengan lembaga-lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan itu bareng-bareng bagaimana cara mendigitalisasi itu apa ya? Mendigitalisasi manajemen usaha kita, keuangan. Sekarang Mbak Marta itu dompetnya tipis. Mbak Mas Pur nggak punya dompet ya Mas ya. Kulo kan traktir Mbak. Tapi Marta punya HP. Kalau beli langsung Mas Pur. Ini harganya berapa? 1 juta. Mas Pur sudah wah kurang dompet neng aku di HP kok pakai kris. Artinya pakai kris. Monggo silahkan mau pilih bank yang mana, mau pilih lembaga pembiayaan. Terus kita dampingi. Jadi saat lewat kayaknya nggak ada. Kayaknya orangnya nggak bawa uang ini, tapi ternyata di HP-nya sekarang namanya apa? Dompet digital ya. Banyak mahasiswa itu kan sekarang dompet digital ya Pak ya, gitu. Wah 40%. Nah ini sudah ini menjadi ke apa ya? Menjadi peluang. Jadi itu silahkan ibu-ibu semua nanti daftar di Sibakul. Kalau sudah daftar Sibakul, ikuti apa yang terjadi di Sibakul. Jadi kalau punya produk biasanya sekarang jualannya lewat apa? Online ya? Nah, online. Sampun engkang jualan online? Belum tapi gitu Bu. Tadi saya tapi belum gitu. Jadi sekarang itu nggak harus punya lapak, nggak harus wah aku duwe toko, nggak harus punya ini gitu. Tapi dengan online itu produknya Bapak Ibu di dalam aja di ruang tamu ditata rapi, produknya sudah sampai kemana-mana gitu. Kami pun memfasilitasi untuk
jualan online. Nah, nanti ada ahlinya ini yang akan menyampaikan bagaimana strateginya gitu. Setelah ini biasanya kan wah yang itu kalau online biasanya kan tambah ongkir gitu ya. Kadang mikir saya pun kalau ini harganya 50.000, ongkirnya jadi 70.000 gitu kan mikirnya ibunya. Lumayan loh 20.000 kok untuk ongkir. Yang membayar ongkirnya adalah Pemda DIY. Disupport dari apa? Dari dana keistimewaan seperti hari ini pun kita disupport melalui dana keistimewaan gitu ya. Jadi itu beberapa yang sebagian yang difasilitaskan diberikan komitmen oleh pemerintah. Pemerintah hadir di sini untuk apa? Untuk bersama-sama dengan ibu-ibu semua untuk sama-sama kita bangkit, tumbuh bangkit dan kita siap menghadapi semua tantangan. Jadi kalau biasanya jualan itu harus ketemu, sekarang jualan tuh nggak harus ketemu, pakai online. Oh fasilitasnya sangat mudah. Kok saya nggak bisa ya? Mari kita belajar bareng kita dan kebutuhannya apa? Ya dari ibu-ibu. Jadi nggak mungkin kita langsung ngasih ya programnya A, ibu saya kasih modal, padahal ibu nggak perlu modal. Oh saya perlunya itu alat produksi Bu Siwi, kok dikasih modal. Oh saya perlunya itu pengen belajar packaging, bukan belajar keuangan gitu. Yang preso adalah Bapak Ibu semua. Jadi kami juga mohon masukan dari ibu-ibu semua gitu. Mungkin itu Mbak Marta. Baik, kalau saya biasanya saya butuhnya duit ya Mas. Gimana Mas? Lah yo kita cari hubungan bareng. Iya, Bu abis ini siap-siap keluarkan bukunya kita mau kuliah 2 SKS. Waduh. Ada Pak dosen nih soalnya. Enggak lah ya. Iya. Enggak ya Pak Supriya. Bukan kuliah ya, tapi kita nanti dapat masukan. Betul, ilmu. Dan Mas Gary juga ya. Ini kuliah 5 menit nanti Pak. Kuliah 5 menit. Bingung toh? Lah iya. Biasanya ki minimal 7 menit. Kultum. Tetap di Sarasehan si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku ramang tanggamu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ono Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Mas Pur, sekarang kita kasih pembelajaran ya buat ibu-ibu ya. Ilmu baru. Ilmu apa? Ayo ilmu yang berguna untuk ibu-ibu. Tuh pinter, ilmu yang berguna. Yang isi saya atau yang isi Bapak?
Saya sok ngisi loh, ngisi padasan. Langsung semua pada tahun Bapak aja lah, langsung ditolak mentah-mentah. Lah ini isinya mengisi padasan, tadi sarapannya tajen ya Bu. Iya, lah kan masa dipercaya ya Bu. Iya. Pak Supri menika mohon diberikan masukan. UKM ini kan dari bukan cuma mikro, dari mikri ke mikro naik kelas ya toh. Itu gimana sebaiknya Pak? Ada tips-tipsnya. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Oh, di sana enggak ada bapaknya, tadi ada bapaknya ya. Ada calon bapak satu Pak. Calon bapak ya. Berbahagia sekali pada malam hari ini bisa bincang-bincang dengan Bapak Ibu semua. Jadi saya rasa pada forum semacam inilah mungkin kita bisa memecahkan sesuatu yang jadi masalah. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siwi berkaitan dengan mungkin perizinan dan lain sebagainya, saya hanya sedikit memberikan tip ya. Bapak Ibu kan ingin usahanya berkembang ya. Tadi kalau dari mikro, kecil, menengah menjadi besar. Ya kira-kira gitu, atau istilah Bu Siwi barangkali naik kelas ya. Masa sih Bapak Ibu kok nggak naik kelas mikro terus ya. Nah, bagaimana membangun bisnis ya Bapak Ibu, yang paling mudah kalau tadi saya amati bisnis Bapak Ibu itu bisnis makanan semua ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini sebenarnya sudah pintar memilih bisnis yang paling prospek hari ini ya. Kalau kajian ekonomi itu ekonomi agraris sudah lewat Bapak Ibu, ekonomi industri juga sudah lewat, hari ini ekonomi informasi dan terakhir adalah ekonomi kreatif. Bagaimana menciptakan duit dengan ide, ya, dengan gagasan. Jadi modal bisnis itu bukan duit yang dikatakan Bapak Ibu semua kurang apa tadi ditanya Bu Siwi, kok duit? Hari ini tuh modal bisnis adalah ide atau gagasan yang kreatif Bapak Ibu. Jadi modalnya begitu, ekonomi kreatif hari ini. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu pirsa bahwa hari ini ekonomi kreatif itu di dalamnya ada 17 subsektor Bapak Ibu. Nah, sektor apa yang paling hebat? Ya, sektor yang paling hebat ternyata nomor satunya adalah kuliner Bapak Ibu. Jadi pas sekali kalau Bapak Ibu semua punya cita-cita ya Bapak Ibu. Kalau saya dulu waktu muda cita-citanya itu saya itu dendam dengan kemiskinan, saya ingin kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin kaya enggak? Sehingga saya semboyannya begini, saya ingin muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya berarti duit yang saya peroleh duit dari yang halal gitu ya Bapak Ibu. Nah ternyata salah satu jalan adalah wirausaha, wira swasta. Dan kalau Bapak Ibu yang muslim barangkali kita tahu bahwa profesi Nabi besar Muhammad ya itu apa? Saudagar, pedagang. Jadi ini profesi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Jadi pas. Dan kalau secara teori ekonomi nomor 1 tadi kuliner, nomor 2 fashion, nomor 3 kriya. Ini kaitannya dengan pariwisata. Yang 3 yang prospek lagi dari 17 tadi itu adalah musik, film dan animasi. Jadi yang muda-muda barangkali animasi ini punya prospek. Dan Bapak Ibu lebih ngegirisi sumbangan ekonomi kreatif tadi itu ternyata dalam produk domestik bruto kita itu sudah mencapai 2020 saja kemarin krisis itu 1.100 triliun Bapak Ibu, luar biasa. Dan kita boleh bangga Bapak Ibu. Inje, kita sambut sekaligus juga. Ini ibu-ibu kita bangga sekali karena Gusti Mangkubumi sudah berkenan rawuh bersama dengan kita. Boleh dong kita tepuk tangan buat Gusti Mangku. Mangga. Iya, sudah ditunggu sama ibu-ibu dari tadi soalnya. Jadi langsung. Mangga. Iya. J, tepuk tangan sekali lagi Bu. Nah, persos doyan J. Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi ini kita undang beliau. Ini tadi nyang-nyangan Mas. Pripun? Iki Gusti Mangku enake opo yo? Loh iya toh? Lah kan beliau ini kan jabatannya banyak banget. Lah iya. Ya, kamu apa enaknya? Kalau saya rawani mesti ngomong. Saya izin mesti. Wes apa wes metu we? Saya manut lah pokoknya. Manut. Ini beliau hari ini
pokoknya menjadi salah satu perempuan yang inspiratif buat kita semuanya. Setuju ibu-ibu? Setuju. Kalau setuju tepuk tangan. Ngaten ya Gusti Mangku. Jadi inspirator buat semuanya. Kalau ini buat respirator. Saya respirator. Karburator. Oh karburator. Kalau Gusti inspirator ya. Iya. Gusti kita lanjutkan dulu biar ilmunya keluar dulu dari Pak dosen. Iya. Harus dikeluarkan semuanya ilmunya supaya naik kelas. Oke. Monggo Pak. Mohon maaf. Bu. Saya melanjutkan dulu sebentar ya. Jadi sumbangan ekonomi kreatif Indonesia kita boleh bangga ya ibu-ibu bahwa di dunia ini kita untuk ekonomi kreatif itu nomor 3 terbesar di dunia. Setelah nomor 1 Amerika Serikat itu kira-kira 11% sumbangan ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto. Nomor 2 adalah Korea Selatan Bapak Ibu. Dan nomor 3 adalah Indonesia. Korea Selatan itu sekitar 8,9% dan Indonesia sudah 7,8 Bapak Ibu. Dan ini yang tidak termakan oleh krisis seperti COVID kemarin, kalau yang lain hancur-hancuran, ekonomi kreatif itu ya turun, tapi turunnya hanya sekitar 10%. Kalau yang lain turunnya bisa 50%, 70%. Jadi usaha Bapak Ibu ini, ibu-ibu ini tentunya usaha yang sebenarnya tahan krisis, tahan banting. Kalau dalam istilah ekonomi ada istilah small is beautiful, kecil itu indah. Jadi usaha Bapak Ibu yang kecil ini lebih tahan krisis, karena biaya tetapnya belum terlalu tinggi. Ya kalau yang gede-gede biaya tetapnya tinggi, begitu omset anjlok tamat riwayatnya. Jadi punya ibu-ibu. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau tadi saya lihat sebagian besar kuliner ya. Eranya sudah betul tadi, ya orang kan kalau sudah bisa pangan, sandang, papan, rekreasi. Nah kalau rekreasi, apa yang kira-kira kaitannya? Kan butuh makan, kuliner tuh. Ya butuh apa lagi? Oleh-oleh ya. Butuh penginapan. Wah, Jogja kalau ya Gusti ya kalau hari Minggu hari libur kan hotelnya penuh, jalannya macet. Ini luar biasa. Artinya potensi yang digarap ibu-ibu itu luar biasa. Dan satu lagi bisnis yang perputarannya paling cepat itu adalah bisnis kuliner Bapak Ibu. Coba bayangkan jam 5 pagi ibu-ibu belanja, terus dimasak, jam 8 malam, 9 malam sudah jadi duit lagi. Perputarannya sangat cepat. Yang berikutnya apa? Keuntungannya tinggi nggak ibu-ibu coba yang tadi bisnisnya kuliner? Kalau yang batik lama ya Bu tadi, batik kan prosesnya aja mungkin 1 minggu, nanti jualnya 1 bulan. Ya kalau yang kuliner tadi, sebagian besar kuliner, kalau dalam istilah bisnis ini cepat sekali, fast moving ya. Dan keuntungannya tinggi Bapak Ibu, prosentasenya barangkali bisa, pengalaman ibu-ibu berapa Bu? 25%? Lebih ya. Mestinya kalau bisnis kuliner itu paling rendah 25, syukur-syukur bisa 30 sampai 35. Sudah perputarannya cepat, ya. Terus keuntungannya juga tinggi. Tapi ingat Bapak Ibu, bagaimana untuk bisa pindah kelas? Kata kuncinya adalah gimana? Yang bikin peyek tadi, masa peyeknya kok setelah berapa hari? Setelah digoreng selang 24 jam aja kok jadi keras. Ya. Setelah seminggu kok ada apa istilahnya, minyaknya kok tengi misalnya. Nah itu berarti Bapak Ibu harus melakukan kata kunci di dalam bisnis, memenangkan persaingan karena persaingannya semakin ketat, kata kuncinya adalah inovasi tiada henti Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus inovasi-inovasi. Gimana sih kalau tadi kacangnya kok jodaan, ya terus kalau tadi bisa nggak bahan selain kacang? Tadi ada kolo jengking ya, wah ya janganlah kolo jengking ya, diganti apa tadi ada pare, ada bayam, ada daun singkong dan lain sebagainya. Rasanya, minyaknya barangkali bagaimana ditiriskan sedemikian rupa. Kata kunci di dalam memenangkan bisnis adalah inovasi tiada henti. Yang berikutnya adalah hari ini Bapak Ibu nggak boleh bisnis itu hanya mengandalkan duduk di tempat, karena hari ini eranya tadi IT dan eranya adalah kreatif. Bagaimana sih menggunakan, karena yang punya HP kita dari jumlah penduduk 280 juta itu sudah 167 juta. Pengguna internet kita juga luar biasa tinggi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, bisnis Bapak Ibu harus berpindah. Hijrah Bapak Ibu dari offline ke online, karena konsumen ibu-ibu semua, wong cuma beli sayur aja pakai online no. Ya, maka konsumen kita itu kalau secara makro sudah berubah perilakunya dari belanja offline menjadi belanja online. Perubahannya cukup ngeri Bapak Ibu.
dari 100% offline hari ini sudah terbagi kira-kira yang offline-nya tinggal 30%. Sisanya yang 70% sudah hijrah pindah ke online. Kalau ibu-ibu tidak mengenal itu, tidak menggunakan si bakul, ya Bapak Ibu akan tamat riwayatnya. Bapak Ibu kan gak ingin tamat toh, inginnya tentunya pindah kelas. Nah maka Bapak Ibu harus hijrah dari offline ke online. Si bakul yang dibuat oleh Bu Siwi ini luar biasa saya kira, tinggal memanfaatkannya. Dan hari-hari ini juga Bapak Ibu sudah dilatih bagaimana digital marketing, luar biasa sebenarnya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mau hijrah dari offline ke online, perilaku konsumen dalam membayar juga berubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka nasi pecel di kampus UNY, itu mahasiswa itu tanya, Bu bisa bayar dengan digital enggak? Dengan HP? Kalau enggak pindah lokasi. Yang banyak apa misalnya tadi, Kris, ada Doku, ada GoPay dan lain sebagainya. Sudah berapa persentasenya? Hasil penelitian mahasiswa kira-kira belanja pecel, belanja nasi soto yang kurang dari 10.000 sudah pakai uang digital. Oleh karena itu Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau ingin pelanggannya enggak lari, ya dari offline ke online, pembayarannya dari duit tunai menjadi ya enggak pakai duit. Ya karena yang belanja perilakunya begitu. Barangkali ini salah satu resep untuk bisa meningkatkan kelas, jadi pindah kelas dari tadi mikro, kecil, menengah, dan besar. Karena jumlah yang besar di kita, ibu-ibu, kita sangat sedih. 99,99 itu yang usaha mikro, kecil, menengah. Yang gede hanya 0,01. Dari kira-kira 65 juta pengusaha di Indonesia. Maka tugas Bu Siwi ini cukup berat. Mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Kira-kira begitu mungkin Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita berikan apresiasi untuk Pak Supri. Luar biasa Ji. Tapi kalau ibu-ibu yang diterban itu banyak yang menggunakan IT Mbak Marta. Oh apa? Karena saya pernah ke sana tuh ada tulisannya IT banyak anak kecil itu loh. IT. Hati-hati kuwi Mas. Nggih kula sambung. Tapi kemarin kayaknya mbahmu itu udah nganu loh, pakai digital loh belanja. Tak tanyain, "Loh Mbah kok nyekel handphone?" "Oh, tuku Brambang." "Kok aku nyekel handphone online?" Weh. Online. Lah iya, online. Online gitu. Nah, biar online itu gimana? Kan sebelahnya Pak Supri ada Mas Geri. Monggo Mas Geri. Mas Geri dulu dong. Singkat aja Mas, gimana sih biar online? Matur suwun izin Gusti. Nggih, ibu-ibu di sini tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara naik kelasnya. Ada beberapa tahapan kayak gitu. Jadi kalau dari saya menyampaikan seperti ini, digital ataupun teknologi yang memang sekarang sedang berkembang di handphone ibu-ibu semua itu hanya sebagai alat kayak gitu, ya. Usaha kita tetap berjalan secara offline. Cuma bagaimana kita menjangkau calon pembeli, orang yang ingin membeli produk kita itu lebih jauh, lebih banyak. Mau enggak produknya itu dibeli dari luar Jogja. Ya Jogja ini pariwisata cukup tinggi. Orang yang datang ke sini itu yang dicari banyak. Enggak cuma wisata tapi juga makanan. Karena di sini banyak kulinernya ya. Kayak gitu. Bagaimana cara kita mengenalkan produk-produk makanan kita yang khas Jogja ini ke orang-orang pendatang tadi. Ya kalau enggak kita kenalkan secara online bagaimana? Karena orang saat ini ya, karena tadi pengguna internet itu cukup banyak, ya. Orang cari referensi itu sekarang lewat Mbah Google. Ya. Nah di sini ibu-ibu sekalian coba tentukan dulu calon konsumennya siapa yang pertama, kayak gitu, ya. Anak muda kah, bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. Atau bahkan anak-anak kecil. Nah itu ditentukan dulu. Ketika itu semua ya Mas. Ya. Aku semua ya. Wah ini. Nah kalau semua ditarget saja ke ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Biasanya ngikut yang lain. Nah ibu-ibu
tentukan dulu targetnya siapa dan produk kita juga apa yang menjadi produk unggulan kayak gitu. Kemudian baru kita beralih ke online, ya bisa menggunakan WhatsApp. Ibu-ibu di sini punya WhatsApp semua? Punya. Nah kemudian kita baru beralih ke Instagram, sosial media banyak, nggak cuma Instagram. Cuma memang yang paling banyak digunakan menurut data itu WhatsApp dan Instagram. Gitu. Baru disusul dengan beberapa sosial media yang lain. Ya, kalau sekarang ada TikTok, bahkan Facebook sekarang sudah tertinggal kayak gitu. Ada TikTok, Instagram, YouTube. Nah, itu sekarang menjadi dominasi pengguna sosial media paling banyak. Nah, kalau tadi sudah, nah ibu-ibu di sini tentukan merek ataupun nama usahanya. Karena orang kalau nyari di Google itu biasanya yang dicari adalah nama usahanya. Ya. Misal keripik tempe Mas Giri, you know. Bisa. Nah, itu dicari di Google dari sana. Dengan sosial media tadi, dengan nama yang mudah diingat oleh calon pembeli atau calon konsumen kita, itu akan memudahkan calon konsumen untuk mencari. Itu. Saya mau ke Jogja cari tiwul. Nah, tiwul kan banyak. Nah, ibu-ibu di sini usahanya yang tiwul berapa orang, tadi yang peyek berapa orang. Nah, itu tunjukkan namanya secara khas. Ya. Nah, setelah itu yang disebut dengan branding. Ya, membranding nama. Nah, baru bagaimana cara kita tadi untuk memanajemen konten-konten ataupun sosial media yang kita punya, di-share di WhatsApp, di-share di Instagram, ya. Banyak caranya yang bisa dilakukan. Bisa lewat Sibakul tadi salah satunya kayak gitu. Karena dengan kita ikut atau mendompleng ataupun mengikuti teknologi-teknologi yang sudah dibangun. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal pakai sebetulnya, nggak bikin. Yang perlu bikin ya bikin usahanya aja. Itu. Cibakul ada, sosial media banyak, ikuti aja, dipakai, dimanfaatkan. Itu. Kami yang dari teman-teman teknologi itu buat tujuannya memang untuk bisa membantu usaha-usaha yang konvensional. Karena tadi balik lagi sejatinya itu teknologi ataupun aplikasi itu hanya alat untuk sebuah media, baik itu untuk pemasaran, pengenalan produk, menjangkau konsumen yang lebih banyak. Jadi nggak usah bilang angel mas, ngono ya mas. Tinggal pakai sebetulnya. Tinggal pakai. Tapi kalau masih bilang angel sebenarnya ada program-program dari Dinas Koperasi UKM DIY ya lewat Sibakul yang belajar. Ini kemarin kan ada yang sudah ketemu Mas Gary ya. Iya kan, sudah belajar dikit ya, di-spill dikit ya. Di-spill dikit mulai lali kabeh. Lah iya. Tadi yang dibicarakan Mas Gary saya seneng loh. Apa? Salah satu makanan khas Jogja yang paling populer dan pernah jadi judul film. Apa? Tiwul. Oh, tiwul. Tiwul dan Mbak Yul itu. Bukan tiwul, langsung lo ibu tuyul mas. Gimana? Rong lirik aku ya, tuyul mas. Nggih Bu, tuyul. Jangan lupa tadi juga rumusnya Pak Supri, small is beautiful. Nah, niku artinya nopo? Jangan buang sampah sembarangan. Artinya jangan besar-besar kita mas. Small aja is beautiful. Baik, kasih apresiasi dulu dong buat Mas Gary. Mas Gary. Nah ini gongnya ya ibu-ibu, biar kita semuanya semangat. Tetap semangat ya ibu-ibu. Semangat. Perempuan itu harus semangat terus, wong kakinya 2 itu hanya yang kelihatan. Sebenarnya kakinya tuh banyak 8. Mama Gurita. Mama Gurita. Anake sing siji ditulang, sijine dicepoi, sijine dingenek geger. Wah, gitu lah ibu-ibu itu. Kok Spiderman ya? Makanya. Nah, ini Gusti Mangku nanti yang akan memberikan semangat. Saya kalau kita berdua itu memberikan semangat, Mas. Gusti Mangku boleh berikan. Ini biar semangat banget. Walaupun sudah semangat dari tadi, nunggu Gusti sampai ngantuk aja semangat lagi. Itu sekarang biar tambah semangat Gusti Mangku, monggo. Sugeng dalu ibu-ibu sedaya, Ibu Siwi. Ini kita ngapit para pria ya Bu ya.
Tanpa disadari menika pancuran kabeh sendang. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu. Nah tentunya kalau kita bicara UKM, kalau pasca pandemi itu sekarang UKM sama dengan si bakul ya. Dengan semangatnya Bu Siwi yang pada waktu pandemi itu udah hampir nangis mendata ibu-ibu semua. Bingung karena Jogja itu UKM-nya banyak, tapi kemana gitu. Dan kalau didata koyone ki angel banget gitu. Nah tadi saya juga ikut belajar nih gitu. Jadi sebenarnya saya dulu tuh sekolah itu judulnya tuh sekolah retail management gitu. Ya belajarnya tentang retail, tentang UKM, apa dari UKM sampai distribusi di supermarket itu seperti apa. Tapi karena pulang terus tidak dipraktekkan sampai sekarang lali. Tapi terus kita disuruh menyemangati para UKM. Sejak 2002 sampai kurang lebih ya 10 tahun yang lalu lah gitu. Itu saya sempat intens mendampingi ibu-ibu yang sangat-sangat mikro gitu, yang memang mikri Gusti, mikri karena saking cilik ya gitu. Itu yang usahanya ya buat peyek, buat emping, buat sirup itu yang memang berdasar pada ekonomi dalam keluarga. Nah tapi kalau setelah pandemi itu sepertinya teori yang kita praktekkan, teori yang kita ajarkan dulu itu udah kayaknya nggak bisa ya Mas ya, udah harus berubah total gitu di pasca pandemi. Karena memang pasca pandemi itu merubah kita semua dari pola makan, pola jualan, dan juga tentunya kebutuhan untuk kualitas yang diinginkan. Kalau dulu ya kita udahlah tutup mata, yang penting panganannya enak gitu. Tapi pasca pandemi itu sekarang masyarakat karena selama pandemi itu berapa tahun? 3 tahun ya, hampir 3 tahun yang dituntut untuk makanan itu bersih gitu. Nah akhirnya terbawa karena 3 tahun akhirnya terbentuk sampai sekarang akhirnya menjadi suatu kebutuhan bahwa makanan yang kita sajikan itu harus bersih, harus sehat gitu ya, karena kita memberi makan kepada orang lain gitu. Itu yang menjadi utama. Ya koyone dosa gitu ya kalau kita ngasih makan ke orang gitu ya, tapi kualitasnya ataupun ya wis lah yang penting dadi rasanya enak gitu. Perkara nanti ingredientnya apa gitu. Oke, MSG nih gitu. Itu kan juga tidak baik gitu. Toh juga nanti yang rugi juga ibu-ibu sendiri. Nah karena tadi kan sudah banyak ya, maksudnya dari online dan sebagainya. Ya memang tuntutan kekinian seperti itu. Tapi supaya UKM itu sendiri ataupun usaha ibu-ibu ini juga bisa kuat fondasinya, monggo dibentuk menjadi ekonomi keluarga. Maksudnya suaminya diminta bantu dari sisi apa, mungkin pembelanjaan atau apa gitu. Terus ibu-ibu yang mengolah. Karena tuntutan sekarang itu IT, nah mungkin anaknya bisa diajak gitu. Atau cucunya yang bisa diajak gitu. Ya wes pasar ke, engko kowe entuk 20%. Kayak gitu. Karena makin hari dari sisi kualitas produk yang kita hasilkan diminta semaksimal mungkin gitu. Padahal kalau semaksimal mungkin akhirnya jadinya makanan itu mahal, tapi juga kemampuan untuk beli juga rendah. Kemudian juga semakin lama semakin banyak sekali yang kena PHK sekarang. Karena ya situasi dunia, situasi ekonomi dan banyak sisi yang akhirnya semakin sulit. Nah, mungkin fondasi menjadi UKM ibu-ibu ini menjadi ekonomi dalam keluarga, saling membantu, saling sharing profit. Saya rasa mungkin bisalah dari rumah kita kembangkan itu. Kita kembangkan mungkin hanya sekedar
produk ibu hanya mamanya teri goreng. Saya dulu pengen bisnis teri tapi bingung aku. Leng goreng piye. Umpamanya bisnis teri gitu ya. Tapi karena dukungan pasangan, dukungan anak menjadi suatu bisnis keluarga, akhirnya inovasi-inovasi itu jadi terbentuk gitu. Umpamanya terinya yang tadinya hanya goreng biasa jadi ada tepungnya. Setelah ada tepungnya ada cabenya gitu. Mungkin ada ditambahin apa lagi, tambahin kecombrang umpamanya kayak gitu. Nah, ini menjadi inovasi terbentuk. Akhirnya apa? Ekonomi dalam keluarga juga menjadi lebih baik gitu. Ini menjadi salah satu alternatif gitu untuk kekuatan bisnis ibu-ibu. Jadi ibu nggak perlu apa ya masih dibutuhkan sih pameran dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini seberapa sih pameran gitu? Nggak begitu banyak juga, lelah juga gitu. Nah, tapi kalau tadi memang tuntutan sekarang kita online, tapi bagaimana online kita ini berinovasi terus gitu. Karena umpamanya kalau saya mempunyai inovasi-inovasi, terus Mas Gary ini pasti mengopi saya. Wah, kayak dodolan teri pedes kayak laris, aku tak melu ya. Biasanya gitu dah, gitu. Nah, nanti di kopi ya aku ya pedes manis gitu tambahin gitu. Nah, jadi kita berkejaran waktu dengan inovasi gitu. Nah, biasanya inovasi-inovasi itu datang dari ya anak-anak kita, karena anak kita yang bergaul, yang mungkin karena di kampus senenge teman-temannya tuh apa, mungkin bisa diceritain kepada ibu-ibu gitu. Nah, sinergi di dalam rumah untuk ekonomi keluarga itu bisa menjadi salah satu fondasi agar kuat dan variasi-variasi itu bisa terbentuk. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi bagaimana kita punya mimpi besar gitu. Teriku tepung iki meskipun teri gitu, tapi aku bisa tembus Malaysia, bisa tembus Singapura gitu ya. Ya tentunya melalui tahap ya mungkin nasional dulu gitu. Kita sambil belajar gimana sih dengan packaging yang ada dan sebagainya, karena kita dituntut packaging yang lebih baik gitu. Kalau dulu kan pakai lilin gitu ya, pon ngeten mawon pon payu ya itu ibu-ibu ya. Terus kemudian harus dengan plastik yang tebal dengan ketebalan macam-macam gitu. Terus harus pakai press gitu kan. Nah, apalagi sekarang packagingnya harus bergambar gitu. Meskipun dalamnya itu sanjane ya ora pati enak gitu, tapi kalau packagingnya bagus itu kita udah menarik dulu ini, wah ini mesti enak gitu. Nah, coba ibu-ibu kan karena ibu-ibu cukup gaul lah ya gitu. Mungkin bisa di YouTube untuk inovasi produk yang ada di Jepang. Di Jepang, di Korea gitu. Mungkin bisa lihat packagingnya seperti apa sih gitu. Terus bentuknya itu seperti apa sih gitu. Bentuk-bentuk untuk menarik gitu. Gitu. Jadi inovasi-inovasi kita coba mengarah ke sana gitu, karena makanan-makanan mereka kayak di Jepang itu kacang merah loh gitu, tapi dibentuk macam-macam gitu loh, dan itu laku semua gitu, hasilnya ya enak juga ya Mas ya, meskipun jajannya iki kacang merah ini kita bisa gitu. Nah tapi kan dengan bentuk, dengan packaging yang bagus akhirnya kita udah, dan bagi suatu produk itu kalau packagingnya bagus itu profitnya agak lumayan gitu. Nah mungkin itu menjadi salah satulah alternatif ibu-ibu untuk ke depan, karena tentunya ke depan itu tantangan lebih berat, lebih karena kompetisinya itu yang semakin maju gitu. Nah tentunya dibutuhkan ibu-ibu juga inovasi. Nah jangan lupa tadi ngajak anaknya untuk bantu pemasaran, karena ibu udah sibuk di dalam masak gitu ya. Nah anaknya yang suruh promosi di mana IG, TikTok dan sebagainya gitu.
nanti kasih 20% atau 50% gitu. Padahal keuntungannya ya memang 100% ya Mbak. Tapi sharing profit di dalam keluarga itu ya oke lah. Tapi asal jangan berantem ya masalah duit. Gitu. Nah itu sih dari saya gitu. Tadi kan kalau yang lain kan sudah online dan segalanya gitu. Nah ini menjadi salah satu tambahan lah untuk masukan ibu-ibu semua. Atur nuwun. Gusti Mangku butuh mitra. Kan tadi teri ya. Mending ternak teri. Antar istri. Kalau di kampung saya itu kan masih pelosok. Kalau dapat teri itu mah deg-degan nih. Teri sego itu punjungan itu loh. Wah mumet itu loh nanti. Kon nyumbang gitu. Lah iya kon nyumbang itu. Deg-degan malah dari teri. Lah iya tumbang ekonomi. Baik, dan tadi Gusti Mangku itu kan juga menyampaikan kalau perlu ada gambar di packagingnya. Nanti kalau perlu model boleh sebelah saya. Juk rapayu nih kok kayaknya. Mungkin ibu-ibu di sini kalau gambar saya cocoknya untuk produk jus pace. Lah. Jus pace. Terasa dari 20 meter ya. Gambarnya wis pahit, rasanya luwih pahit. Baik, ini ibu-ibu kita berikan apresiasi untuk para narasumber kita yang hebat. Gusti Mangku Bumi matur nuwun waktunya. Mas Gary tetap selalu setia dengan mengajari ibu-ibu yang ya rada-rada lama gitu ya. Kalau belajar. Lah toh ya tuh Bu, nyokel handphone menggowe anan. Iya, ngopo? Iya, WA cepet kalau oral ya ora. Pak Supri matur nuwun sekali dan terima kasih juga kita boleh ngobrolnya di tempat yang luar biasa ini. Nanti Gusti Mangku akan pindah sebentar ke sebelah. Pokoknya ini tempat yang luas banget, pokoknya sebelah itu banyak banget sebelahnya. Iya, dan Bu Siwi matur nuwun sekali selalu fasilitasinya buat kita semuanya. Jadi Bu, semangat ya. Semangat termasuk bayar utang Mas. Nah iya. Kalau sukses kalau sukses besok semuanya utang lunas. Oh amin. Nah, iya, juragan kabeh. Amin. Dadi aku sesuk nglamar pekerjaan ibu-ibu iki lho. Tak kira njuk dadi pengusaha, terus dadi motivasi Gusti Mangku. Semuanya udah ini difasilitasi Bu Siwi kok malah dadi piye Mas? Lah sawangune ya mengitu nek saya. Ya sudah. Tapi yang jelas fasilitasi hari ini nanti langsung tadi ada 2 orang yang sudah daftar Sibakul, angkat tangan. Ya. Nanti yang lain silahkan mengikuti ya. Betul. Gampang ya ibu-ibu? Gampang toh? Gampang. Baik. Sekali lagi terima kasih hari yang luar biasa belajar dari semua narasumber dan belajar di semangatnya ibu semuanya. Tetap terus semangat ya Mas. Betul. Ayo kasih motivasi. Iya, pokoknya ibu-ibu harus semangat. Kalau hari ini belum sukses, besok siapa tahu juga belum. Nah, besoknya lagi mesti sukses. Suwi loh motivasi ini. Biasanya langsung to the point kok besoknya lagi belum sukses, besoknya lagi insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Oke. Baik, kita berdua juga pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Rizky Panjang. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DI untuk sarana Sibakul. Kita akan semangati lagi UMKM kita. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.